Katanya ada penangkapan di depan SMA 11. Nggak ada, Bu. Ya Allah, Pak, beneran tak, Pak? Terus dibawa kemana, Pak? Tak lama kemudian, Bapak Pasren, Pak RT keluar menggandeng anaknya. Saya tanya, Pak, terus yang lain kemana, Pak? Ada di sana aja, di sana aja. Ya udah, ikutin Pak RT, ikutin Pak RT. Nyampe di Bapas, sepi, gelap. Pak RT-nya nggak ada. Nah, pas jalan ketiganya boleh ketemu, sehat deh. Tapi di setrum deh. Ininya dimasukin putung rokok, telinganya. Mungkin bisa ngelawan ya, Pak. Itu sih lawannya polisi, yang meninggal anak polisi katanya, yang bunuh anak polisi. Demi Allah Rasulullah, Pak, saya sumpah mati kalau saya melakuin. Itu nggak pernah, apalagi saya itu mau nikah 10 hari lagi, Pak, mau nikah. Hancur. Ya, kembali lagi bersama saya Uya Kuya di LBU Lembaga Bantuan Uya, dan saya masih di Cirebon juga. Kali ini bersama Bapak Kasana, orang tuanya Hadi Saputra. Orang tua Hadi Saputra, terdakwa kasus pembunuhan juga, yang didakwa seumur hidup ya? Iya, betul, Pak. Hukuman seumur hidup. Ada kakak dari Supri, Iya. juga terdakwa seumur hidup. Iya. Ada bapak dari Eko, juga terdakwa seumur hidup. Iya. Dan ada Mas Freddy Panggabean juga dari kuasa hukum para terdakwa. Ini artinya tahun ke-8 ya? Anak dan adik ibu di dalam penjara. Iya. Mungkin saya mulai dari bapaknya Hadi dulu. Dulu pada saat Hadi ditangkap, apa yang Bapak tahu? Kalau setahu saya, anak ditangkap tuh posisi saya lagi nggak ada di rumah, Pak. Iya. Lagi kerja. Kerja apa? Kerja bangunan. Rata-rata jadi semua di sini kerja bangunan ya? Oke. Oke, terus? Nah, terus saya pulang, datang di rumah, udah rame tuh. Itu Hadi ditangkap. Loh, Hadi ditangkap, saya kan kaget. Nah, setelah itu kan saya tuh panik lah. Masalah apa? Itu kan nggak tahu, Pak. Nah, saya tuh datang ke kakak, ya. Kakak langsung nelpon polisi. Nah, itu langsung tuh polisi itu nunjukin bahwa anak saya itu ngomongnya pelaku utama. Udah langsung gitu aja. Iya. Ya, makanya spontan saya tuh, orang anak itu penurut lah sama saya itu, Pak. Enggak macam-macam lah. Emang kalau suka minum, iya, tak akui. Mas itu kan hanya sebatas itu, Pak. Kenakalan anak saya tuh gitu. Kalau untuk pembunuhan di hati saya yang paling dalam juga, waktu saya ditelepon itu nggak mungkin. Nggak percaya? Iya. Setelah itu, saya boleh ke situ nggak, Pak? Nggak boleh. Jadi bilang nggak boleh? Iya. Karena lagi kemana kan lagi diinterogasi. Nah, setelah kalau mau kamu mau ketemu besok. Nah, saya tuh sampai nunggu pagi, Pak. Pagi nyatanya datang ke sana itu tetap nggak boleh. Mau masuk ngejenguk anak itu, lihat anak itu nggak boleh. Ya udah, saya tuh duduk aja di luar. Tuh. Setelah itu ada yang mau dibawa ke ruangan itulah, mungkin ruangan apa yang ditanya tuh BAP tuh ya. Si Jaya, taunya si Jaya aja, langsung masuk. Udah, setelah itu saya pulang, Pak, karena udah nggak kuat batin tuh melihat anak lah, posisinya mau ketemu nggak boleh. Udah pulang saya tuh, Pak. Sampai hari kemudian 2 hari, menginjak mau 2 hari tuh, Pak, itu langsung muncul, Pak, di HP tuh si anak, muka babak belur kayak punya rusak lah sekujur tubuh. Iya, yang ada fotonya beredar ya? Ya. Saya tuh lebih drop lagi tuh, Pak. Lihat HP anak-anak kayak gitu tuh, udah langsung ya lemes lah. Nggak ada daya gitu. Setelah menginjak hari ketiga, itu pagi, malam jam 1 itu anak-anakku udah dibawa ke Polda. Bawa Polda, penasaran saya juga, Pak, kan saya ke sana. Bener nggak anak-anak di Polda? Saya itu masuk ke Polda, Pak, ada sih polisi yang nanya lah, Bapak cari siapa? Ada nggak, Pak, tadi malam dari Cirebon tahanan dibawa ke sini? Oh iya ada. Itu rata-rata anaknya itu nggak bisa jalan, Pak. Ngomong begitu, Pak. Polisi Polda tuh pada merangkak anak-anak Bapak tuh, kasihan. Udah nggak pakai baju, pakai celana pendek aja.
ngomong kayak gitu Pak, polisi Polda tuh. Terus ya itu sekedar nanya gitu aja, udah. Nggak ketemu? Nggak ketemu, orang nggak boleh. Tuh, saya itu ya sama keluarga masing-masing tuh gimana caranya. Akhirnya ya kebuntuan lah, pulang. Itu setiap waktu hari pertama itu sih hampir tiap hari ke sana tuh Pak. Cari sumber lah, kepengen ketemu sama anak. Ya anak soalnya Pak. Ya, tetap itu sia-sia. Sampai waktu itu bahwa nggak bisa ketemu tuh, keluarga orang tua aja sama anak nggak dikasih ketemu. nggak bisa. Malah sampai almarhum Pak Samsudin ya dibawa ke sana, waktu itu kan pengacara masih itu tuh, masih Pak Samsudin. Bawa ke sana, tetap nggak bisa ketemu Pak. Coba saya mau tanya sama Bapak Pengabdian. Siap. Sebetulnya kalau dalam kasus kejahatan seperti ini, terlepas dari salah nggak salah ya Pak ya? Betul. Keluarga boleh nggak sih menemui anaknya? Itu menjadi suatu hak keluarga untuk menemui anaknya. Karena anaknya bukan teroris ya? Apalagi Iya, mereka iya. ini masih baru dugaan. Hmm. Belum dikatakan sebagai terpidana, masih dugaan. Jadi kalau sampai keluarga dilarang untuk ketemu anak, ini menyalahi aturan nggak sebetulnya? Secara hukum ya, Iya. karena mereka mempunyai hak. Hak ini yang dilanggar kemudian oleh pihak aparat. Oke. Kita tidak tahu apa Alasannya apa? daripada Iya. Kan ini saat- kejahatan seperti apa sih Betul. sampai keluarga yang nggak bisa ketemu gitu kan? Iya. Seyogianya penyidik dalam hal ini kepolisian harusnya memberitahukan kalau memang mereka tidak diperbolehkan. Ya apalagi tadi anaknya udah babak belur, fotonya beredar kan? Iya. Karena ada apa ini gitu kan? Oke. Terus Pak, pertama kali akhirnya ketemu sama Hadi? Setelah Ngomong apa, Pak? Di ketemu mana? sama Hadi, ya dia masih di sana Pak, di Polda. Iya. Itu baru mulai ketemu tuh menginjak 3 minggu, baru bisa ketemu. Oke. Terus? Nah ketemu, saya kan nanya ke anak tuh, gimana, ceritakan, Iya. kamu bener enggak yang dituduhkan sama polisi. Sampai dia tuh bersujud Pak, bersumpah di hadapan saya tuh, mengucapkan demi Allah Rasulullah Pak, saya sumpah mati kalau saya melakuin. Itu nggak pernah, apalagi saya tuh mau nikah. Hadi Saya mau tuh nikah? Mau nikah Pak. Umur berapa saat itu? Waktu itu umur 23. 10 hari lagi Pak mau nikah. 10 hari lagi Hadi mau nikah? Yang hari Minggu itu kan ditangkap Rabu Pak. Hari Minggu itu mau nyebar undangan Pak. Hari Minggu itu mau Udah nyebar ada undangannya? Udah ada. Masih ada nggak sih undangannya? Sekarang ya karena saya belum terambil sama temen, Iya. jadi ya masih di temen. Iya. Itu. Oke. Dan dia bersumpah bersujud di depan Bapak. Iya. Bapak percaya sama anak Bapak? Percaya karena dia itu kalau sama saya nurut Pak, nggak mau disuruh apa juga, paling nurut sama saya. Walaupun seumpama lagi minum, kalau saya suruh pulang dia tuh. Tuh waktu malam itu karena pikir saya orang waktu itu kan saya tuh masih kerja di Bandung Pak, sebelum anak ditangkap nih di Bandung. Karena pikir saya mau ngurus surat-surat, kan suruh pulang Pak sama saya tuh. Anak ya suruh bikin apa? Surat andon kawin kan gitu. Nah saya ya mau manjer-manjerin itu kayak tenda, kayak rias pengantin. Nah, itu saya yang tanggung jawab kan, itu orang tua. Jadi saya yang manjer-manjerin semua. Anak yang ngurus, ke lebih kan bikin surat andon nikah. Iya. Itu ceritanya. Nah kan bari nunggu untuk undangan jadi kan Pak ya. Ya sini kerja aja, sini itu kerja Pak. Tuh. Itu posisi ditangkap itu ya lagi habis pulang kerja. Dan akhirnya anak Bapak divonis hukuman Seumur hidup. seumur hidup. Apa yang Bapak rasakan? Ya sakit dan ya nah mau ngomong apa Pak? Ya judulnya sakit lah hati itu. Satu ya karena perjalanan saya tuh udah nganuin anak mau nikah, dari pikiran tuh ya kemana-mana lah, hancur gitu. Jadi berapa hari sebelum nikah tuh ditangkap ya? 10 hari. 10 hari sebelum nikah. Iya. Terus pacarnya? Pacarnya ya waktu itu ya sempotan kaget sih Pak. Ya saya juga sempat rundingan sih sama calon besan tuh. Itu gimana bisa terjadi gitu ya nggak tahu, namanya musibah. Tapi kan siapa yang tahu musibah datang. Kalau tahu sih ya saya cegah, kata saya tuh orang. Siapa sih yang tahu musibah akan datang? Karena tergituin sama calon besan tuh. Dia tetap Pak menyudutkan anak saya.
Nah, akhirnya kan saya kan kesel, Pak. Iya. Jadi saya tuh dibalik nanya, seumpama keluarga bapak yang kena musibah gimana? Saya tuh gituin, nggak bisa jawab. Akhirnya itu clear lah. Saya udahlah minta pulang aja daripada kita debat semakin lama. Ada gunanya. Gitu, ya. Karena posisi anak udah ada di dalam. Terima kasih, saya udah pamit aja. Mohon maaf kata saya tuh. Terus mau ngomong apa saya? Ngomong sama-sama kata saya juga. Saya juga udah ngebuang duit banyak kata saya. Iya. Bapak ya sama kata saya tuh. Ya udah, saya sebelumnya tuh minta maaf dengan kejadian ini, dengan musibah ini kata saya tuh. Sekali lagi beribu-ribu maaf kalau saya tuh Pak sama calon besan tuh waktu. Iya, ngerti Pak. Itu. Kapan terakhir ketemu Hadi Pak? Ketemu Hadi. Nengok Hadi. Terakhir sebelum viral. Sebelum viral. Ya. Oke, bilang apa Hadi waktu itu? Waktu itu kan saya ke situ tuh kan film muncul tuh kan itu belum lama melejit tuh Pak ya. Oh iya, udah filmnya muncul ya. Ya kan, Pak, kesini Hadi mau ngomong gitu. Nah sebelum dia ngomong ke saya tuh Pak, kemarin tuh dia tuh udah ada yang datangin Pak. Siapa? Dari pihak media. Itu tiap hari selalu ada yang datangin. Dia tuh cerita sama saya, Pak gimana? Ini udah viral. Ya kalau toh kamu nggak salah ya ungkapin kata saya tuh dengan kejujuran kamu. Sok bapak dukung. Kalau saya tak gituin, kasih support terus lah. Sampai dia tuh terakhir ngomong tuh saya juga izin ke kapal lapas Pak. Terus kapal lapas gimana? Ya mendukung saya. Ya udah kata saya tuh. Kalau toh kamu ngerasa bener nggak melakukan ya lanjutkan. Saat itu di lapas mana? Di lapas Kesambi. Kesambi. Ya. Oke. Terus habis itu? Habis itu ya udah saya tuh pulang. Iya. Tuh, karena jam masuk kan habis Pak. Kan di waktu kalau mau masuk tuh udah pulang. Nah hari besoknya suruh ke situ lagi. Jadi yang ke situ anak saya yang perempuan yang nomor 2. Ngobrol lah. Ya begitu lagi ngobrol tuh. Jadi intinya si Hadi itu minta dukungan ke semua keluarga. Untuk? Yaitu untuk nih dengan kasus yang viral ini, jadi untuk menyupport lah. Dia ingin supaya membela dia dirinya lagi. Ya, gitu. Oke. Tuh bilangin saudara-saudara, tolong doakan perjuangan saya. Ngomongnya gitu Pak. Kita doakan Pak. Iya. Dan sekarang ada di lapasnya pindah katanya. Ya. Di mana sekarang? Ngomongnya sih di Kebon Baru, Bandung. Kebon Baru Bandung ya. Ya. Oke. Ibunya kakaknya Supri ya? Iya Pak. Dulu gimana Bu waktu penangkapan? Penangkapan itu saya ada di rumah. Terus si temennya Supri ngabarin, Ang itu Supri dibawa polisi. Saya pikir tuh kasus nongkrong di depan atau minum gitu. Jadi saya abaikan. Ya nanti gampang lah. Gitu. Pas nyampe maghrib air mata tuh netes sendiri. Saya bilang ke suami, Pak lalari yuk, dicari tahu gimana. Terus keluar sama suami itu, kumpul lah sama bapak-bapaknya orang tua terdakwa. Ayo kita ke Polres. Ke Polres Pak. Polres saya yang turun ke pagar. Pak, ya Bu ada apa Bu? Katanya ada penangkapan di depan SMA 11. Nggak ada Bu, beneran Pak. Nggak ada beneran. Ya Allah Pak beneran Pak, terus dibawa kemana Pak? Itu adik saya sama teman-temannya Pak. Nggak ada Bu, nggak ada penangkapan. Tuh polisi bilangnya gitu. Nah saya balik lagi ke bapak-bapak yang lain di motor. Nggak ada di sini, nggak ada. Terus dibawa kemana? Nggak tahu kemana ya. Tak lama kemudian Bapak Pasren, Pak RT keluar menggandeng anaknya. Dari polisi itu atau polisi? Iya. Oh yang anaknya siapa namanya tadi tuh? Kavi. Keluar dari kantor polisi itu? Keluar. Berarti ya, saya tahu keluarnya dituntun si anak sama Pak RT itu. Keluar dari kantor polisi itu? Iya. Kita masih di situ, masih gerumbul. Nah Pak RT keluar. Saya tanya, Pak, terus yang lain kemana Pak? Ada di sana aja. Nah kita kan ya udah ikutin Pak RT. Semua ngikutin Pak RT ke dekat alun-alun. Jadi kan kantor Bapak dekat alun-alun. Kita ngikutin, nyampe di Bapas sepi, gelap. Pak RT-nya nggak ada.
Oke. Nggak ada yang tahu kemana beloknya. Ini kuncinya berarti di Pak RT nih. Dari Iya. kemarin pertanyaan besar saya Pak RT di kepala saya itu Pak RT ini harus diminta keterangan nih. Pak RT Pasren, Abdul Iya. Pasren. Terus Tuh. Bu? Nah, begitu Pak RT-nya nggak ada, kita bingung. Ya udah kita pulang. Kita cari tahu lagi pagi ke situ. Sama ya bapaknya Hadi ke situ, sama bapaknya Eka situ. Nah, terus lihatlah Jaya dipukul. Terus kita tuh gimana, ya Allah, gimana? Nah, pas kayak gitu, kita pulang lagi, Pak. Pulang lagi tuh, tetap nggak boleh ketemu sih, Pak. Pas ada kabar, bisa ketemu aja. Dengan cara ngasih uang. Ke siapa? Ya, temen sih, nggak tahu, kakak laki-laki saya. Ngasih uang 1 juta. Kemana ngasih uangnya? Nggak tahu kakak saya yang ngasih. Iya, pokoknya biar bisa ketemu siapa? Iya, Supri. Supri, oke. Nah, malam itu kakak saya pergi. Iya, ketemu sama Supri, Pak, di Polres. Begitu ketemu Supri, lihatlah Hadi lewat, kepalanya darahan, Pak. Ya Allah, katanya sih di sama gembok. Tahu kakak saya. Nah, pas udah cerita pulang, kakak saya ketemu Supri sampai bersumpah nggak ngelakuin apa, pulang kumpulan sama musyawarah lagi sama bapak-bapaknya yang lain. Mau ketemu lagi aja, mau ketemu Eko, mau ketemu. Tapi begitu mau ketemu, Pak, katanya udah dibawa ke Bandung. Malamnya kakak saya ketemu, paginya jam 1 katanya tengah malamnya dibawa ke Bandung. Ya udah, kita pasrah ke Bandung, terusanan kita ke Pak Samsudin, ke Ibu Titin, terus jarak 1 minggu ya, pergi ke Bandung ya, nggak boleh ketemu, belum boleh. Kedua kali belum boleh, boleh nitip surat. Terus kita keluarga nulis surat aja, ini keluarga udah kesini tapi nggak boleh masuk, kalian yang kuat ya, yang sehat, itu aja Pak. Nah pas jalan ketiganya boleh ketemu. Nah boleh ketemu itu juga mukanya aja ada kawatnya tuh Pak. Saya tanya gimana keadaannya, sehat Ang deh, tapi disetum deh, ininya dimasukin putung rokok, telinganya Supri ya, si Ekonya hidungnya masukin putung rokok, matiin rokok tuh di dalam tuh Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Masya Allah teh. Terus gimana Pri? Ya sekarang sih lagi diobatin. Jadi di sini diobatin. Alhamdulillah ya Allah. Tuh tapi itu luka sih udah pada biru, udah ringan lah. Iya, iya. Tuh waktu ketemu Pak. Nah terus ada yang nyaranin laporan ke Popram. Iya, Propam. Ya. Nah kita laporan ke situ Popram. Nah salah satu dari Popram ada yang bilang, iya Bu, semalam anaknya datang dikirim, itu anak-anak nggak pakai baju Bu, penuh luka semua. Malam-malam Bu sampai merangkak, ya Allah, dari Cirebon ke Bandung nggak pakai baju, badan penuh luka. Tuh dari salah satu Popram Pak. Propamnya yang ngasih tahu ya. Ngasih tahu. Berarti Yang nerima. Iya. Itu Pak. Terus ya udah kita pulang. Terus kita ngobrol-ngobrol, itu surat BAP, surat penangkapan belum datang Pak. Jadi mereka udah ditangkap ya, udah Iya, udah babak tangkap. belur. Iya, Iya. surat penangkapan belum datang, belum ada. Nah itu juga kasus pembunuhan, tahunya waktu itu di itu katanya. Baru tahu dia pembunuhan. Awalnya sih itu. Nah terus berjalan sidang juga tertutup. Itu kuasa hukumnya masih Titin waktu itu? Masih Ibu Titin Iya. sama Pak Samsudin. Iya, iya. Nah berhubung ada yang ngenalin, nah berhubung jaraknya jauh bolak-baliknya, pikir kita orang kampung ya Pak, daripada buang ongkos kan, pengacaranya kan ongkos apa kan gimana ya, jadi yang deket di Bandung kita ikut itu. Nah jalannya sih itu Pak. Nah ya alhamdulillah dibantu, sidang juga dampingi ke sini. Cuma ya itu sidangnya tertutup. Nah, ini umurnya pada saat itu? Paling kecil 18 tahun. Enggak, Supri umur berapa? 18. Oke. Paling kecil Supri. Oke. Itu sidang tertutup, nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh masuk, nggak Kalau boleh. Hadi umur berapa? Umur 23. Tertutup juga? Tertutup. Nggak boleh datang keluarga? Nggak boleh. Loh, padahal ini sidang dewasa ya? Iya. Iya. Bukan sidang anak ya? Bukan. Tapi saya selalu nguping Pak.
di telinga, Ya, kita mah hadir, Pak, di situ. Iya. Di situ. hadir terus di pintu. Cuman ya, Nggak boleh masuk. Nggak Ya, boleh. Nah, ini perlu gimana sih Pak dari sisi hukum? Inilah Kalau salah- pengadilan dewasa itu kan harusnya terbuka ya? Ya, inilah kejanggalan-kejanggalan inilah yang sedang kita kumpulkan sebagai salah satu bukti untuk kita ajukan nanti di dalam PK. Iya. Karena sidang-sidang seperti ini, apalagi usia sudah dewasa, pasti hakim akan mengatakan pada saat diketuk palu, hakim mengatakan sidang terbuka. Iya pasti. Tapi ini keluarga nggak boleh masuk. Itu yang kita juga kejanggalan-kejanggalan inilah yang akan kita pegang. Di Indonesia kan ini kan? Iya. Bukan di negara harta beranta kan? Soalnya takutnya kalau di bukan Indonesia mungkin hukumnya beda. Betul. Oke. Jadi ini janggal ya? Janggal sekali. Janggal Dan sekali. tidak pernah ada. Ini baru terjadi di Indonesia. Saya 25 tahun saya menjadi seorang pengacara, saya baru kali ini mendengarkan. Ini bukan film India kan? Bukan. Nyata nih kan? Wah. Oke, terus Bu? Ya udah ngikutin sidang aja Pak itu. Sampai akhirnya divonis seumur hidup. Iya. itu- Gimana rasanya? Ya sedih Pak. Itu anak-anak udah nggak salah. Kita yakin semua nggak salah anak-anak. Dan anak-anak juga histeris semuanya Pak. Histeris menerima vonis Seumur hidup. hukuman. Sedangkan dari telinga saya yang dengar dari pintu, itu nggak ada yang memberatkan mereka Pak. Iya. Cuma ya itu saksi aja yang memberatkan. Dari baju nggak ada, terus sperma nggak ada DNA-nya, itu nggak ada yang memberatkan mereka Pak. Dan semua mereka dihukum sama. Sama. Seumur hidup. Sama. Ya artinya semua melakukan tindakan yang diduga semua sama kejahatannya. Iya. beda, cuman yang satu beda si Saka doang. Saka doang karena di anak di bawah Di bawah. umur. Ya, di bawah umur. Pak Hadi, bapaknya Hadi ya. Ya. Selama proses, kalau tadi kan ibunya Eka, sampai jual rumah. Ya. Kalau bapak? Kalau saya juga intinya sama Pak, jual rumah karena untuk kebutuhan sehari-hari yaitu pulang pergi ke Bandung kan makan ongkos Pak. Rumah dijual. Rumah dijual, cuman kita kan dibeliin tanah lagi Pak, si Sedikit. uang tuh sedikit tuh. Sisanya. Ya, dibeliin tanah, jadi nggak dihambur-hamburin buat ongkos, enggak. Jadi kita beliin tanah lagi, Bangun lagi. bangun lagi. Karena bapak juga tukang bangunan ya, jadi Ya. bisa bangun. Bisa sendiri. Kalau ibu, keluarga gimana? Ya jual rumah sih Pak, tapi sebutuhnya aja. Sepotongnya. Sepotongnya aja. Sebetulnya aja buat bolak-balik aja, nggak semua. Nah, bapaknya Eko. Kalau bapak gimana Pak? Eko tuh orangnya gimana sih anaknya? Orangnya Nurut Pak. nurut Pak, suka membantu nimbang minyak sama terigu. Iya. Ibu bapaknya kan pasar ya, Iya. suruh nimbangin mau. Sore-sore tuh nimbang, terus pas itu udah selesai ada kabar berita sini dari adinya ibunya Bu Haji tuh. Iya. Ang, Ekonya dibawa polisi. Masalah apa dia dari kalau buat tabrakan tak? Enggak, kalau dibawa aja. Itu. Ya mungkin kayaknya ceritanya sama. Saya Sama. pikir iya. Dan Eko itu kerjanya pada saat itu Bangunan. kuli juga, bangunan juga, bangunan juga. Oke Pak, bapak ngelihat juga Eko pada saat bengep-bengep biru-biru. Lihat dari foto juga itu ya, kelihatannya kayak parah itu. Pertama kali ketemu Eko ngomong apa sama bapak? Ya katanya waktu itu Pak, kalau Eko nggak kuat jangan jauh-jauh di makamnya sama bapak dek aja. Bilang begitu. Iya, Ekonya tuh. Terus ibunya kan stres jadinya tuh, lenger tuh, nggak sadar. Terus kapan berapa minggunya kita nengok ke sana, udah. Terus Itu aja. bilang apa lagi Eko? Eko mah ya di dalam tuh ya sehat tuh. Kelihatan ininya aja, bekas-bekasnya. Penyiksa. Udah nggak banyak cerita lagi Eko. Eko umur berapa pada saat itu? 27. 27. Berarti sekarang Eko umurnya udah 35. Udah nikah pada saat itu? Belum. Belum. Ya hampir-hampir mau nikah tadinya. Kapan terakhir nengok Eko Pak? Nah, Lebaran. ya habis lebaran tuh ke sana nengok sama adiknya, Ekonya ke sana. Sempat ngobrol apa sama Eko? Ya ngobrolnya ya sehat-sehat aja, nggak macem-macem, nggak taunya. Belum viral sih. Iya, belum viral waktu itu tuh. Belum viral. Iya, jadi nggak cerita yang itunya lah. Pak, bapak tetap yakini anak bapak tidak bersalah nih Pak? Iya, Pak. Yakin 100%? Iya, karena kelompoknya anaknya Han.
Ibu Itu juga Pak kan Thanos. nggak yakin ada ibu nggak bersalah, Yakin. bapak juga Hadi nggak Yakin. bersalah. Yakin. Masih bersaudara Pak. Eko tuh sama ini. Ini sama Bersaudara? Eko Iya. tuh ponakan saya, Pak. Oke, oh jadi bersaudara semua. Tapi artinya mereka sekarang kenyataannya divonis seumur hidup. Ya betul. Artinya tidak sesuai dengan keyakinan bapak dan ibu. Ya. Iya. Iya. Rasanya apa? Marah, kecewa, Ya. sedih, apa lebih banyak marahnya? Apa? Marah. Sama siapa marah ibu? Ya sama polisi, Pak. Kenapa? Coba ibu curang aja, Pak. Ya, ya kita rakyat kecil nggak bisa ngelawan polisi ya. Ya terima lapang dada. Tapi ya gimana ya Pak? Ya Allah Gusti. Nggak apa ngomong aja. Kayaknya sih kalau bukan Perasaan ibu. Kayaknya kalau bukan polisi mah ya mungkin bisa ngelawannya Pak. Itu sih lawannya polisi yang meninggal anak polisi katanya. Yang bunuh anak polisi DPO-nya tuh Pak. Jadi kita tuh ya Allah sejak kapan adik saya mainan sama geng motor, sedangkan motor aja nggak punya. Tapi bener sih, ya. Nggak punya bapaknya itu buat kerja. Bapak Eko juga sama. Eko punya Eko punya Satria Pu. Tapi Kalau buat kerja. Hadi Buat Hadi partai ya, kerja. Yamaha Fiction. Yamaha Fiction. Iya. Dan artinya kan kalau kita bicara link pergaulannya, ini buru-buru kuli-kuli bangunan nih. Betul sekali. Korbannya anak polisi. Polisi juga bukan sembarang polisi. Iya kan? Iya. Punya jabatan. Iya. Iya kan? Iya. Logikanya circle pertemanannya nyambung nggak nih gitu kan? Enggak. Bener nggak sih? Enggak. Iya nggak sih? Orang power. Ya terus toh iya bener ngelakuin, nggak mungkin Pak diem di situ. Bagaimana maksudnya? Ya kalau toh iya bener dia itu pada Pasti ngelakuin, kabur. Iya. kan nggak mungkin diem aja di rumah. Mainan di situ, nongkrong di Nongkrong situ. Yang keliaran di situ. Iya. Otomatis Pasti kabur. punya perasaan takut lah sama orang tua juga. Iya. Gelisah, Walaupun dia hilang ngomong, gitu. Iya, kan pasti punya perasaan Itu takut. mah enggak, walaupun- biasa aja. Biasa aja Pak. Main biasa. Orang malah saya ngomong, Adi kalau pulang jangan malam-malamnya. Ya Pak, dia sadar kalau dia tuh mau jadi pengantin Pak. Iya, mau Jadi jadi pengantin. Udah iya. mau nikah 10 hari lagi. Iya, setiap saya ngomong itu pasti dia tuh, iya Pak. Ya bener sih kalau jam 9 pulang. Iya, iya. Udah, Pokoknya karena kalau terus paginya tidur kerja sih. kalau Iya. tidur di gerumbulan main gitaran atau minum itu pasti malam minggu. Pasti malam minggu. Kalau malam biasanya nggak ada Nggak gerumbulan ada. kayak gitu. Kalau Karena kerja pada ya. Iya. Ya. Kalau Eko Pak, kalau bapaknya Eko nih. Tadi kan kalau kakaknya Supri marah sama polisi nih. Kalau bapak Ya sama kesel ya. Karena dari kecil sampai pas giliran gede dibawa. anak bapak bengep-bengep itu, Iya, pada bengap itu. bapak nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Ya iya nggak bisa. Oke. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini nggak kenal sama Vina, sama Eki nggak kenal. Enggak, Nggak kenal. enggak kenal. Bapak, saya tanya sekali lagi, bapak percaya 100% sama Eko kalau dia tidak melakukan ini? Iya, enggak. Ibu percaya, Supri, Percaya. adik ibu percaya 100%? Percaya, Hadi 100%? Oke, dan sampai sekarang masih meyakini itu ya? yakin. Yakin, Oke. Pak. Artinya sekarang kan pihak kuasa hukum akan melakukan PK ya, Bang ya? Iya, betul sekali. Oke, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan? Novum-novumnya apa saja? Begini, kami dari DPN Pradi juga telah mencoba mengumpulkan bukti-bukti. Salah satunya seperti yang kita dengar bersama terhadap rombongan 10 orang yang bersama-sama, namun 5 bisa dijadikan tersangka dan menjadi terpidana. Yang 5? Yang 5 ini bisa bebas dengan sendiri. Iya. Ini salah satu kejanggalan. Iya. 10, 5 bebas, 5 terpidana. Iya. Ditambah lagi kejanggalan yang kedua, satu daripada terpidana yang diputus hukuman mati ini tidak saling mengenal. Ini si siapa nih? Rivaldi ini. Rivaldi. Iya. Jadi Rivaldi nggak kenal sama 5 orang ini. Enggak. 5 orang nggak kenal sama Rivaldi. Iya. Betul. Dan kemudian mereka tidak bersamaan pada waktu itu. Dan Rivaldi ditangkapnya kapan, Pak? Kami mendapatkan informasi yang kami dapat bahwa Rivaldi ini 2 hari sebelum ada penangkapan daripada 5 orang ini 5 orang. sudah ditangkap duluan. Sudah terdapat dulu. Karena dia punya perkara tersendiri. Apa perkaranya awalnya sepengetahuan Bapak? Yang kami dengar pada waktu itu mereka terkena undang-undang darurat, senjata tajam. Oh, sajam. Iya, Si Rivaldi ini. betul. Ini yang kami dapat informasi. Jadi kayak ada di combine gitu ya. Iya, jadi mereka jadi disatukan gitu. Sedangkan
yang 5 yang di dalam plus yang 4 yang di luar, mereka sama sekali Nggak kenal. gitu. Siapa ini? Menarik ini. Dan Rivaldi sendiri juga Nggak kenal. mengakui Nggak kenal. mereka tidak mengenal. Ini kejanggalan yang kita sedang kumpulkan. Apalagi, Pak? Bukti-bukti seperti yang bahasa sudah terbuka kembali. Bukti-bukti bahwa mereka tidak sidang ini sedang terbuka. Tapi mereka tidak boleh masuk. Dan- Seperti sidang anak gitu Betul. tertutup. Ini hukum apa yang berlaku di sini? Hukum apa yang hukum acara apa yang dipakai Negara mana ya kan? di pengadilan Iya, ini? pengadilan ini pada praktisi hukum, pada aparat-aparatnya pada kuliah di mana nih? gitu Itu kan? yang kita ingin Iya. coba buka. Iya. Jadi kejanggalan yang ada, kemudian bukti-bukti yang sedang kami kumpulkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama kami dari DPN Pradi akan mencoba untuk melakukan PK. Yakin? Kami akan dengan pengakuan yang seperti ini, kami amat sangat yakin. Dan yakin bahwa sistem hukum di negara kita akan bersikap adil? Amin. Nah, ini kayaknya nggak yakin nih. Saya sendiri kayaknya melihat pesimis nih. Melihat seperti ini, Iya. Pak. Gitu loh. Melihat seperti ini saja sudah. Itulah kehadiran kami DPN Pradi untuk membuka permasalahan ini yang selebar-lebarnya, kemudian mencari kebenaran yang sebenar-benar. Ini yang harus kita lawan. Benar. Gitu loh. Dan ini adalah pertaruhan para pemimpin negara kita, khususnya Pak Jokowi, Pak Presiden, Kapolri, Iya, iya kan? betul sekali. Menko Polhukam, DPR Komisi 3, ini benar-benar harus bersikap, harus bicara. Karena ini pertaruhan untuk kredibilitas mereka. Apalagi di akhir kepemimpinan Pak Jokowi, Iya, ya betul. kan? Di akhir kepemimpinan Pak Listio Sigit, ya kan? Ini harus benar-benar membuktikan bahwa jangan sampai tercoreng ini kepolisian. Betul yang kami harapkan. Bukan hanya kepolisian, tapi sistem hukum di negara kita. Negara, betul. Jadi jangan pesimis. Dan kalau negara kita ingin dicintai oleh rakyatnya, buatlah rakyat ini merasa memang kita harus mencintai negara ini. Iya. Karena rakyat juga mendapatkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Amin. Jangan sampai rakyat dinodai oleh ketidakadilan, kezoliman yang membuat kita ragu Betul. akan sikap kita terhadap bangsa ini. Benar nggak? Iya, itulah kehadiran kami, Pak. Iya, benar. Kita akan membongkar kejoliman-kejoliman yang ada ini demi kebenaran yang ada. Benar. Itu yang kami harus. Setuju sekali. Yang sabar, kita bersama-sama, ya. Yang jelas saya di sini akan bersama-sama membela yang benar. Tapi kalau misalnya ternyata ya ada yang salah, ya saya juga tidak akan bela. Betul. Iya, amin. Ya, insya Allah ya Pak ya. Insya Allah Ya. yakin, Yakin. yakin, Yakin, 1000%. harus yakin. Yakin. Doa seluruh rakyat Indonesia, Iya. doanya adalah Kabul. kebenaran terbuka, apapun Apapun faktanya. pahitnya, iya. Ya, oke, ini gitu. Terima kasih, Bapak. Salam. Kalau kapan mau nengok lagi? Katanya sih belum boleh, Pak. Belum boleh lagi ya. Kami sedang mengusahakan. Usahakan Pak ya, Iya. biar mereka bisa Mudah-mudahan menengok. Udah 1 bulan. Ada hak mereka juga untuk ditengok Betul keluarganya. Ibunya Eka kan dipanggil ke Polda. Kalian udah dipanggil belum? Iya, sama. Ntar hari Rabu. Hari Hari Rabu Rabu. tanggal 19. Tanyakan sama polisi, Pak, kapan kita boleh ketemu sama anak kita? Iya. Sama adik kita, Iya. ya? Iya, Pak. Oke, tanyakan ke polisi kapan Bapak bisa ketemu sama anak Bapak dan Ibu ketemu sama adik Ibu Iya. Supri ya. Iya. Tanyakan ke mereka baik-baik. Iya. Saya yakin masih banyak orang-orang baik kok. Amin. Ya. Moga-moga. Kita lupakan saja oknum-oknum yang dulu Betul. ya, sekali. biar Iya. ya kan. Mereka kita doakan mendapatkan hukuman yang setimpal di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma Ya. amin. Ya Allah. Oke. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama